Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Pada video kita kali ini, saya akan membahas tentang seri kedua dari materi badan usaha yang merupakan materi kelas 10 SMA atau MA. Pada video seri kedua ini, saya akan membahas tentang badan usaha milik swasta. Saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, karena itu mudah bagi Anda, tetapi sangat berarti bagi kami. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya, agar nanti Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Terima kasih. Sahabat Natagama Televisi, inilah indikator pencapaian kompetensi atau apa yang akan kalian dapatkan setelah kalian menonton tayangan video ini. Kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan pengertian BUMS. Kemudian yang kedua, penggolongan BUMS berdasarkan badan hukumnya. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan peran BUMS dalam perekonomian. Selamat menyaksikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kemudahan bagi kita semua dalam memahami materi ini. Baik, kita akan memulai dari indikator pencapaian kompetensi yang pertama. Kalian memahami terlebih dahulu apa definisi BUMS. Nah, BUMS atau singkatan dari badan usaha milik swasta adalah suatu badan usaha di mana seluruh modalnya berasal dari pihak swasta. Nah, pihak swasta di sini maksudnya nanti bisa pihak swasta dalam negeri dan juga pihak swasta asing. Apa sih maksudnya pihak swasta dalam negeri dan apa maksudnya pihak swasta asing? Mari kita simak lanjutannya. Nah, mengacu pada pengertian BUMS atau badan usaha milik swasta tersebut, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Satu, pihak swasta dalam negeri. Apa itu pihak swasta dalam negeri? Adalah semua pihak yang di luar pemerintahan, yang mengurus dan mengelola sumber daya ekonomi tidak vital dan tidak strategis. Karena kalau sumber daya ekonomi yang vital dan strategis itu akan dikelola oleh badan usaha milik negara. Nah, apabila nanti badan usaha swasta ini dikelola oleh pihak swasta dalam negeri, maka dikenal dengan istilah BUMS dalam negeri. Sekarang kita lihat yang kedua, pihak swasta asing. Apa maksudnya nih? Pihak swasta asing adalah masyarakat luar negeri sebagai pemilik utuh modal yang ada di badan usaha milik swasta asing. Jadi ketika nanti badan usaha milik swasta ini modalnya seluruhnya atau utuh dikuasai oleh masyarakat luar negeri, maka disebut dengan BUMS asing. Oke? Nah, apa sih maksud dan tujuan didirikannya suatu BUMS? Adalah untuk memperoleh keuntungan dan pengembangan modal. Nah, BUMS itu bertanggung jawab dalam penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui usaha komersial. Demikianlah pengertian BUMS atau badan usaha milik swasta. Selanjutnya kita akan masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang kedua, yaitu kalian mampu mengidentifikasi macam-macam badan usaha milik swasta, dalam hal ini berdasarkan bentuk hukumnya. Jadi, menurut bentuk hukumnya, BUMS itu terbagi menjadi satu, badan usaha perseorangan. Kemudian yang kedua, badan usaha firma. Yang ketiga, badan usaha CV. Yang keempat, badan usaha perseroan terbatas. Dan yang kelima, badan usaha koperasi. Mari kita breakdown ya, kita kupas satu persatu bentuk-bentuk badan usaha milik swasta tersebut. Sahabat Natagama Televisi, kita mulai terlebih dahulu dengan mengupas apa itu badan usaha perseorangan. Nah, badan usaha perseorangan itu merupakan badan usaha yang hanya dimiliki oleh satu orang. Dan modal perusahaan sepenuhnya berasal dari modal pribadi orang tersebut. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri yang pertama, pemilik perusahaan adalah individu atau perorangan. Ciri yang kedua, pemilik tunggal perusahaan memiliki kekuasaan tertinggi dan punya wewenang penuh dalam operasional usaha. Karena dia milik sendiri ya, tidak ada pihak lain yang ikut
dalam usaha tersebut, maka jelas di sini si pemilik ini memiliki wewenang penuh dalam menjalankan operasional usaha. Nah, ciri yang ketiga, kebijakan dalam semua aktivitas perusahaan itu berasal dari kebijakan perseorangan, keputusan individual dari si pemilik. Kemudian ciri yang keempat, semua tanggung jawab dan resiko perusahaan itu berada di tangan pemilik perusahaan. Nah, apa ini kelebihannya kalau sebuah badan usaha berbentuk badan usaha perseorangan? Apa kelemahannya? Mari kita simak di slide berikutnya. Nah, inilah kelebihan dan kekurangan dari badan usaha perseorangan. Kita mulai dari kelebihannya ya. Kelebihan apabila sebuah badan usaha itu berbentuk badan usaha perseorangan. Kelebihan yang pertama, biaya organisasi relatif rendah. Manajemennya lebih fleksibel. Kemudian pendirian dan pembubaran relatif lebih mudah. Ya, jadi kalau kita bandingkan nanti dengan badan usaha yang berbentuk lain, mendirikan badan usaha perseorangan itu relatif lebih mudah. Kelebihan berikutnya, pengambilan keputusan itu relatif cepat karena hanya diputuskan oleh satu orang. Tidak perlu diadakan rapat terlebih dahulu dengan pihak-pihak lain. Maka pengambilan keputusan itu relatif lebih cepat. Kemudian kelebihan berikutnya, rahasia perusahaan sangat terjamin karena dikelola oleh sendiri. Tidak ada pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Kelebihan berikutnya, keuntungan seluruhnya menjadi milik dari pemilik perusahaan. Nah, kelebihan berikutnya, pajaknya rendah. Karena perusahaan perseorangan tidak kena pajak. Yang dikenakan pajak itu adalah pemilik perusahaannya. Nah, apa kekurangannya? Mari kita lihat di sini. Kekurangannya, karena bergantung pada satu orang, maka kemampuan manajerial itu terbatas ya. Nah, kemudian kekurangan yang lain, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Apa maknanya? Maknanya dalam perusahaan perseorangan itu tidak ada pemisahan antara harta perusahaan dengan harta pribadi pemilik. Sehingga jika perusahaan mengalami kerugian, maka harta pribadi pemilik akan ikut menanggung kerugian perusahaan. Nah, itu makna dari tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Kemudian sumber keuangan itu terbatas karena hanya bergantung pada satu orang. Ketika mengajukan pinjaman kepada bank, maka ini juga akan lebih sulit dibandingkan dengan bentuk badan usaha yang lain. Kemudian kekurangan yang berikutnya, kelangsungan usaha kurang terjamin karena hanya bergantung pada satu orang. Ketika orang tersebut mengalami kendala, maka otomatislah perusahaan pun akan terkendala. Nah, kekurangan berikutnya, kerugian akan ditanggung sendiri oleh si pemilik, di mana tadi disebutkan di sini, bahkan harta pribadi pun ikut menanggung kerugian perusahaan. Itulah kelemahan dari perusahaan perseorangan. Demikianlah kelebihan dan kekurangan dari badan usaha perseorangan. Selanjutnya, kita akan mempelajari bentuk badan usaha yang kedua, yaitu badan usaha firma. Apa itu badan usaha firma? Badan usaha firma merupakan persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menjalankan usaha dengan nama yang disepakati bersama. Nah, di sini ada poin-poin yang kemudian saya cetak warna merah di sini. Bahwa persekutuan ini dua orang atau lebih. Organisasi ini terdiri dari dua orang atau lebih. Kalau satu orang, berarti namanya bukan firma, tapi badan usaha perseorangan. Jadi harus dua orang atau lebih. Kemudian mereka ini, dua orang atau lebih ini, bekerja sama untuk menjalankan usaha. Artinya, anggota firma ini sama-sama menjalankan usaha. Ini nanti yang akan membedakan dengan bentuk badan usaha lain yang disebut sebagai persekutuan komanditer atau CV, ya. Kemudian, dalam firma, masing-masing anggota ini memiliki tanggung jawab penuh dalam kewajiban perusahaan. Nah, selanjutnya mari kita lihat apa ciri-ciri sebuah badan usaha itu disebut sebagai badan usaha firma. Ciri yang pertama, pemilik badan usaha persekutuan ini minimal dua orang atau lebih. Kemudian ciri yang kedua, semua hak, tanggung jawab, dan wewenang itu diatur dalam perjanjian persekutuan yang dilakukan oleh beberapa
pihak. Jadi harus dibuat perjanjian terlebih dahulu ini terkait hak tanggung jawab dan wewenang dari anggota firma agar nanti tidak ada perselisihan di kemudian hari. Nah, kemudian ciri yang ketiga, semua anggota bertanggung jawab secara tidak terbatas. Nah, saya ulang kembali ya. Tadi saya sudah menjelaskan ini dalam kaitan pembahasan badan usaha perseorangan. Maksud tanggung jawab secara tidak terbatas itu artinya tidak ada pemisahan antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Sehingga kalau perusahaan itu menderita kerugian, maka harta pribadi akan ikut menanggung kerugian perusahaan. Itu makna tanggung jawab tidak terbatas. Kemudian ciri yang keempat, segala aktivitas dan perkembangan perusahaan menjadi tanggung jawab bersama anggota persekutuan. Nah, jadi semuanya sama-sama beraktivitas dan mengembangkan perusahaan. Ini nanti sekali lagi yang akan membedakan dengan badan usaha berikutnya. Nah, kemudian ciri yang kelima, tujuan utama dari kegiatan badan usaha persekutuan adalah untuk memperoleh laba bersama. Oke, inilah definisi dari badan usaha firma. Selanjutnya, kita pelajari apa kelebihan dan kekurangan badan usaha firma. Kita akan mulai dari sisi kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, cara mendirikannya itu relatif lebih mudah kalau dibandingkan dengan mendirikan badan usaha perseroan terbatas. Kelebihan yang kedua, kemampuan untuk memenuhi modal lebih besar dibanding dengan badan usaha perseorangan, karena di sini modalnya itu modal dari beberapa orang ya, beberapa anggota. Kalau perusahaan perseorangan kan hanya modal perseorangan, maka jelas di sini badan usaha firma itu modalnya lebih besar. Kemudian kelebihan yang ketiga di sini, keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah. Ya, kalau dalam perusahaan perseorangan, keputusan itu diambil sendiri oleh seseorang. Jadi bisa aja salah langkah itu lebih besar kemungkinannya dibandingkan dengan perusahaan firma. Nah, kalau pada firma di sini keputusan itu diambilkan berdasarkan musyawarah sehingga bisa sharing nih dengan pihak-pihak atau orang yang lain. Maka ini jelas merupakan kelebihan. Nah, kelebihan berikutnya, perhatian anggota terhadap kegiatan perusahaan itu cukup besar karena tindakan salah satu anggota menjadi tanggung jawab bersama. Nah, kelebihan yang lain, karena pengelolaan ini terdiri dari beberapa orang, maka pengelolaan perusahaan itu dapat dibagi-bagi sesuai dengan keahlian masing-masing anggota atau masing-masing sekutu. Nah, sekarang kita simak nih sisi kekurangannya. Yang pertama, kelangsungan usaha kurang terjamin. Karena jika ada anggota yang mengundurkan diri, maka badan usaha juga akan bubar ya. Otomatis seperti itu. Ketika ada satu sekutu atau satu anggota mengundurkan diri, maka badan usaha ini akan bubar. Nah, kekurangan yang kedua, tanggung jawab anggota tidak terbatas. Artinya, harta pribadi ikut menanggung kerugian perusahaan. Nah, kekurangan berikutnya, pucuk pimpinan yang dipegang oleh lebih dari satu orang akan menyebabkan pengambilan keputusan menjadi lebih lambat. Nah, kemudian kekurangan berikutnya, peluang terjadinya perselisihan cukup besar karena masing-masing itu dengan egonya sendiri, akhirnya terjadilah perselisihan. Nah, perselisihan ini bisa mengancam kelangsungan badan usaha. Nah, kemudian kelemahan yang lain, akibat tindakan seorang anggota akan menyebabkan terlibatnya anggota yang lain. Itulah kelemahannya dari firma. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bentuk badan usaha milik swasta yang ketiga, yaitu badan usaha persekutuan komanditer atau CV. Nah, CV ini singkatan dari Komanditer Vennootschap yang berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah persekutuan komanditer. Apa itu persekutuan komanditer? Adalah suatu persekutuan yang terdiri atas beberapa orang yang menjalankan usaha dan beberapa orang yang hanya menyerahkan modal saja. Maka di sini berbeda nih dengan firma. Kalau dalam firma, semua sekutu itu menjalankan usaha. Tetapi dalam CV atau dalam persekutuan komanditer, itu ada beberapa orang yang
hanya menyerahkan modal saja. Nah, itu bedanya ya, ingat itu. Nah, apa ciri-cirinya ya? Dari definisi ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan, ciri-ciri dari CV itu adalah sebagai berikut. Ada dua jenis sekutu dalam CV. Yang pertama, sekutu aktif atau sekutu komplementer, yaitu sekutu yang menjalankan atau memimpin suatu perusahaan dan bertanggung jawab secara tidak terbatas dalam pengelolaan badan usaha. Tanggung jawab tidak terbatas artinya harta pribadi dari pengelola ini akan ikut menanggung kerugian perusahaan. Nah, kemudian sekutu yang kedua adalah sekutu pasif atau sekutu komanditer, yaitu sekutu yang hanya mempercayakan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak menjalankan usaha. Nah, sekutu pasif ini bertanggung jawab hanya sebatas modal yang disetorkan. Artinya, kalau CV ini mengalami kerugian, maka tanggung jawab sekutu pasif hanya sebatas modal dia. Modal dia nanti akan hilang kalau CV ini mengalami kerugian. Jadi itu bedanya antara sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, setelah tadi kita memahami apa itu persekutuan komanditer atau CV, nah sekarang kita pahami apa kelebihan dan apa kekurangan dari CV. Nah, kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama, CV atau persekutuan komanditer umumnya lebih mudah dalam mendapatkan modal perbankan karena lebih dipercaya dibandingkan dengan badan usaha perseorangan dan firma. Kemudian kelebihan yang kedua, modal yang terkumpul nilainya lebih besar dibandingkan dengan badan usaha perseorangan dan firma. Nah, kelebihan yang ketiga, sebagai tempat menanam modal, CV atau persekutuan komanditer merupakan pilihan yang cenderung lebih baik dibandingkan dengan firma atau perusahaan perseorangan. Karena kalau dalam firma, si pemilik modal ini harus ikut mengelola perusahaan. Tetapi kalau dalam CV, bisa jadi nanti karena orang ini tidak mau mengelola usaha, ya cukuplah dia hanya menyetorkan modal. Kemudian kelebihan yang keempat, manajemennya dapat terdispersi antara beberapa pihak, antara yang mengelola, antara yang hanya menanamkan modal. Kemudian kelebihan yang kelima, manajemen dalam badan usaha CV itu mudah untuk berkembang karena posisinya bisa diisi oleh tenaga profesional sehingga pengelolaannya akan menjadi jauh lebih baik. Nah, kelebihan berikutnya, resiko dalam pendirian perusahaan ditanggung bersama-sama oleh seluruh sekutu. Nah, apa kekurangannya? Mudah terjadi konflik antara sekutu yang terdapat di dalam CV. Kemudian kekurangan yang kedua, sebagian sekutu yaitu sekutu aktif atau sekutu komplementer itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding sekutu lainnya, yaitu sekutu pasif atau sekutu komanditer. Kemudian jika rugi, sekutu aktif ini akan bertanggung jawab secara tidak terbatas atau sampai dengan harta pribadi. Sementara sekutu pasif hanya sebatas modal yang disetor. Kemudian kekurangan yang ketiga, kekuasaan dan pengawasan itu bersifat kompleks. Nah, kemudian kelemahan yang keempat, operasional dari CV itu sangat bergantung kepada sekutu aktif, sehingga kelangsungan hidup usaha tidak menentu, karena banyak bergantung kepada sekutu aktif atau sekutu komplementer selaku pimpinan. Kelemahan berikutnya, modal yang telah disetorkan kepada perusahaan sangat susah untuk ditarik kembali. Karena kalau ditarik kembali berarti akan mengganggu kelangsungan usaha CV. Oke, inilah kelebihan dan kekurangan dari badan usaha yang berbentuk CV atau persekutuan komanditer. Sahabat Natagama Televisi, selanjutnya kita akan mempelajari bentuk badan usaha milik swasta yang lain, yaitu badan usaha perseroan terbatas atau lazim disingkat dengan PT. Apa itu perseroan terbatas? Adalah suatu persekutuan yang modalnya terdiri dari saham-saham, di mana pemilik saham bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Jadi PT ini modalnya terdiri dari saham. Nah, untuk mendirikan PT itu harus dengan akta notaris dan izin atau persetujuan dari Menteri Kehakiman, serta diumumkan dalam berita negara atau lembaran berita negara, sehingga PT itu berbentuk badan hukum. Ciri dari badan usaha yang berbentuk badan hukum yaitu adanya pemisahan antara harta pribadi pemilik dan harta
perusahaan. Maka kalau kita bandingkan dengan bentuk badan usaha yang lain, PT ini menjadi berbeda. Dalam PT ada pemisahan antara harta pribadi pemilik dengan harta perusahaan. Sementara dalam badan usaha yang lain tidak ada pemisahan seperti itu. Nah, kemudian untuk mendirikan PT ini relatif lebih sulit dibandingkan dengan pendirian badan usaha yang lain. Nah, kemudian dalam perseroan terbatas itu terdapat 3 badan yang menentukan kelangsungan hidup PT. Yaitu 1. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. RUPS ini mempunyai kekuasaan tertinggi dalam PT. RUPS berhak memilih dan mengangkat serta menetapkan direksi maupun dewan komisaris. Nah, kemudian yang kedua yaitu direksi. Direksi ini adalah yang mengelola dan bertanggung jawab atas jalannya perseroan terbatas. Kemudian yang ketiga adalah Dewan Komisaris. Adalah orang-orang yang dipilih oleh para pesero. Biasanya pesero yang memiliki sero terbanyak. Nah, tugas komisaris adalah mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi. Inilah 3 badan yang menentukan kelangsungan hidup perseroan terbatas. Nah, PT ini dari segi kepemilikan modal bisa merupakan badan usaha milik swasta, bisa pula yang berbentuk badan usaha milik negara atau BUMD. Jadi, pemilik saham di sini bisa swasta, bisa pula saham-saham ini dimiliki oleh negara atau daerah. Seperti yang pernah kita pelajari pada video seri ke-1, ada badan usaha milik negara atau BUMD yang berbentuk perseroan atau modalnya terdiri dari saham-saham. Demikianlah pengertian dari badan usaha perseroan terbatas. Setelah tadi kita mempelajari apa itu perseroan terbatas, nah sekarang kita pelajari apa ciri-ciri sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Ada beberapa ciri. Ciri yang pertama, perseroan terbatas didirikan untuk mencari keuntungan. Kemudian ciri yang kedua, modal yang dimiliki itu berasal dari saham-saham para anggota. Atau bisa pula nanti sebuah perseroan terbatas ini menjual surat utang yang disebut sebagai obligasi. Nah, kemudian ciri yang ketiga, adanya pemisahan antara harta perusahaan dan kekayaan pribadi pemilik atau tanggung jawab terbatas dari pemilik, yakni hanya sebatas saham yang dia miliki. Kemudian ciri yang keempat, pemegang kekuasaan tertinggi adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Ciri yang kelima, perusahaan ini dipimpin oleh direksi sebagai pengelola. Kemudian ciri yang keenam, pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen. Demikianlah ciri-ciri dari badan usaha perseroan. Selanjutnya, kita pelajari apa kebaikan perseroan terbatas dan apa kelemahan perseroan terbatas. Nah, apa kebaikan dari perseroan terbatas? Antara lain, 1. Tanggung jawab pesero atau pemilik saham terbatas, yaitu sebatas dari saham yang dia miliki di perusahaan. Apabila ada kerugian, maka kekayaan pribadi dari pemilik saham ini tidak ikut menutup kerugian perusahaan. Maka itu adalah kelebihan dari badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Kemudian kelebihan yang kedua, kebutuhan akan pengembangan modal itu mudah dipenuhi. Bisa nanti dengan cara perusahaan itu menjual saham, bisa pula nanti perusahaan itu menjual surat utang atau yang disebut dengan obligasi, atau nanti perusahaan juga bisa meminjam dari dunia perbankan. Jadi banyak sumber permodalan bagi badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Kemudian kebaikan yang ketiga, kontinuitas kehidupan PT ini lebih terjamin dibandingkan dengan bentuk badan usaha yang lainnya. Nah, kemudian kelebihan yang keempat, lebih dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit. Nah, kemudian kelebihan yang kelima, adanya efisiensi di bidang kepemimpinan. Karena manajemen dalam PT ini sudah tertata ya, dan ini akan berbeda dengan bentuk badan usaha yang lain. Kemudian kelebihan yang keenam, lebih mampu memperhatikan nasib buruh dan karyawan. Nah, sementara itu, apa kelemahan
kelemahannya. Kelemahan dari perseroan terbatas antara lain. 1. Perhatian pesero terhadap PT itu kurang. Kenapa? Karena pesero hanya di situ fokus hanya naruh membeli saham aja ya. Selanjutnya dari pengelolaan PT itu diserahkan kepada dewan direksi. Nah, apalagi kelemahannya? Biaya dalam PT itu lebih besar. Biaya pendiriannya, biaya organisasinya, maupun biaya pajaknya. Karena nanti ada istilah pajak perseroan ya. Kemudian ketiga, memimpin PT itu lebih sulit daripada memimpin perusahaan dalam bentuk lain. Nah, inilah kebaikan dan kelemahan dari sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Selanjutnya, kita akan mempelajari bentuk badan usaha milik swasta yang lain, yaitu badan usaha koperasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab 1 Pasal 1 tentang perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dengan melihat definisi di sini, maka kita menyimpulkan bahwa koperasi itu bisa beranggotakan orang seorang. Jadi ada koperasi yang anggotanya orang seorang, atau di sini ada juga koperasi yang anggotanya adalah badan hukum koperasi. Nah, kemudian dari sisi permodalan, modal koperasi ini berasal terutama dari simpanan anggotanya. Jadi berbeda dengan perseroan terbatas. Kalau tadi perseroan terbatas itu modalnya yaitu berbentuk saham, tetapi kalau pada badan usaha koperasi modalnya itu berupa simpanan anggota. Nah, di mana di sini simpanan anggota itu ada 3 bentuk. Ada yang disebut simpanan pokok, kemudian ada yang disebut simpanan wajib, dan ada yang disebut simpanan sukarela. Kemudian, seperti halnya perseroan terbatas, koperasi tergolong badan usaha yang berbadan hukum. Sebagai badan usaha yang berbadan hukum, maka koperasi ini layaknya seperti manusia. Dia memiliki hak dan kewajiban hukum. Nah, dari uraian tadi, maka kita mengambil kesimpulan, koperasi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi anggotanya. Karena koperasi itu adalah berbadan hukum. Jadi, ketika ada kerugian yang diderita oleh koperasi, maka kekayaan pribadi dari anggota tidak akan menutup kerugian koperasi. Itu maksud dari pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi. Kemudian ciri yang kedua, identitas ganda atau dual identity dari anggotanya. Apa maksudnya? Maksudnya, anggota koperasi itu memiliki identitas ganda. Yang pertama, dia adalah pemilik dari koperasi. Kemudian identitas yang kedua, dia adalah pengguna jasa koperasi. Nah, identitas seperti itu hanya dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk koperasi. Selanjutnya, pembahasan tentang badan usaha koperasi itu akan diberikan dalam satu kompetensi dasar tersendiri, yaitu nanti setelah kita mempelajari topik tentang badan usaha. Sekarang kita akan masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang ketiga. Jadi setelah tadi kita mempelajari tentang bagaimana bentuk-bentuk BUMS, sekarang kita pelajari apa peran BUMS dalam perekonomian. Ada beberapa peran ya dari badan usaha milik swasta. Di antaranya adalah 1. Menjadi mitra BUMN atau badan usaha milik negara. Peran yang kedua, menjadi pihak yang menambah produksi nasional. Ketika beberapa bidang tidak dikerjakan oleh BUMN, yaitu bidang-bidang yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, maka disitulah masuk peran dari badan usaha milik swasta. Kemudian peran yang ketiga, menjadi pihak yang menyerap tenaga kerja. Kemudian peran yang keempat, membantu negara dalam upaya pemerataan pendapatan nasional. Dengan perusahaan-perusahaan swasta ini mempekerjakan masyarakat, akhirnya masyarakat ini memperoleh pendapatan. Kemudian peran yang kelima, membantu negara dalam mengusahakan dan mengelola kegiatan
ekonomi. Terutama ya, sekali lagi inilah untuk kegiatan-kegiatan ekonomi pada bidang-bidang yang tidak vital. Kemudian, peran yang keenam, menjadi pihak yang memicu pendapatan nasional dan memberikan kontribusi pajak kepada negara. Jadi nanti terhadap beberapa badan usaha milik swasta seperti perseroan terbatas atau koperasi, nanti mereka akan dikenakan pajak sebagai badan usaha dan pajak ini menjadi pendapatan negara. Oke, inilah beberapa peran dari badan usaha milik swasta dalam perekonomian. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan video kami. Jangan lupa berikan like pada video ini. Kemudian, jika ada pertanyaan, jika ada saran yang ingin diberikan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika Anda menganggap tayangan ini menarik dan berguna bagi orang lain, silakan share. Saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Natagama Televisi.